Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Azahro dari Fakultas Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal perencanaan karir saya, yaitu sebagai HRD Rekrutmen dan Seleksi. Pada mulanya, saya tidak memiliki atau menunjukkan minat khusus terhadap pekerjaan di bidang ini. Menurut saya, pekerjaan sebagai HRD hanya terdiri dari tugas-tugas administratif, pengelolaan, dan data karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya pemahaman saya tentang dunia kerja, pemikiran itu mulai berubah. Melalui refleksi pribadi dan pengetahuan tentang karakter saya, terutama dari hasil MBTI yang menunjukkan bahwa saya adalah tipe kepribadian ENTP yang mulai menyadari bahwa di bidang HRD, khususnya di area rekrutmen dan seleksi, memiliki kesesuaian yang signifikan dengan karakter saya. Di samping itu, sebagai mahasiswa di Prodi Studi Bimbingan Konseling Islam, saya juga menyadari bahwa latar belakang studi yang saya miliki memiliki hubungan yang erat dengan dunia HRD. Pengetahuan tentang psikologi, konseling, komunikasi antar pribadi, dan nilai-nilai etika Islam menjadi bekal penting dalam menjalani proses rekrutmen yang tidak hanya fokus kepada kompetensi, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan. Perubahan perspektif ini mengajarkan saya bahwa ketidaktarikan yang saya rasakan di awal bukanlah penolakan sepenuhnya, melainkan akibat dari kurangnya pemahaman saya tentang esensi pekerjaan dari HRD itu sendiri. Tujuan saya membuat proposal perencanaan karir ini itu yang pertama, untuk menyampaikan alasan saya memilih karir sebagai HRD rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, menguraikan skill teknis yang diperlukan dalam profesi HRD rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, mendeskripsikan analisis dari menggunakan hasil MBTI. Yang keempat, menyusun perencanaan pengembangan karir ke depannya. Di sini di bidang HRD itu memiliki skill yang tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu skill-skill dasar dari seorang HRD rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua multitasking, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat rekrutmen, yang kelima kemampuan mengorganisasi, yang keenam manajemen perubahan, yang ketujuh kemampuan menggunakan teknologi, yang kedelapan tegas, dan yang kesembilan berpikir strategis. Di sini juga ada peran dan fungsi sebagai seorang HRD rekrutmen dan seleksi. Peran dari HRD sendiri itu ada perekrutan, seleksi, penetapan kebutuhan, penilaian objektif. Di sini saya juga akan memberitahu fungsi-fungsi dari HRD rekrutmen dan seleksi. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kandidat, asesmen kandidat, negosiasi dan penawaran, pengalaman kandidat, integrasi dengan visi dan misi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi diri saya sebagai seorang individu dengan tipe kepribadian ENTP. Saya dikenal sebagai individu yang inovatif dan energik. Menurut saya, menjadi HRD rekrutmen dan seleksi bisa menjadi pilihan yang menarik karena melibatkan interaksi sosial, analisis kandidat, dan kreativitas dalam proses perekrutan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kekuatan atau kelebihan dari ENTP tersendiri yang saya miliki untuk mendukung di bidang karir HRD. Yang pertama itu inovatif dan kreatif, yang kedua komunikatif dan karismatik, yang ketiga adaptif dan fleksibel, yang keempat kritis dan analisis. Walaupun banyak memiliki kelebihan, tipe kepribadian ENTP juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat saya sadari. Kelemahan dari kepribadian ENTP itu sendiri yaitu yang pertama itu impulsif dan kurang sabar, yang kedua itu kurang fokus pada detail, yang ketiga konflik dengan orang lain, dan yang kelima itu sulit berkomitmen. Ini juga ada peluang yang cukup besar menurut saya untuk
berkembang di dalam bidang HRD seleksi dan rekrutmen, yaitu yang pertama kesempatan pemimpin atau koordinator, yang kedua peluang menjadi seorang yang inovatif dan kreatif, yang ketiga adaptif dan fleksibel. Di sini juga ada tantangan yang mungkin akan muncul yang harus saya waspadai sebagai individu yang memiliki kepribadian ENTP, yaitu menjaga fokus, mengelola emosi, menghindari konflik yang tidak produktif, keseimbangan hidup, kesesuaian dengan karir di HRD, rekrutmen dan seleksi. Di sini saya juga akan menjelaskan manajemen karir saya ke depannya. Pada saat ini saya sedang berkuliah di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Impian saya adalah menjadi seorang HRD yang berfokus di rekrutmen dan seleksi, alias bagian yang mencari dan memilih karyawan baru di perusahaan. Untuk menjadi seorang HRD rekrutmen, saya perlu membangun dasar yang kuat. Prodi Bimbingan Konseling Islam yang saat ini saya tempuh sangat cocok karena pekerjaan HRD ini tentang komunikasi dan bimbingan. Jadi saat ini saya berfokus pada pembelajaran seperti psikologi, konseling, etika Islam, dan manajemen sumber daya manusia. Evaluasi diri dan pengembangan keterampilan, saya akan memanfaatkan latar belakang bimbingan konseling Islam untuk memahami psikologi manusia yang sangat relevan dengan rekrutmen. Target saya saat berkuliah mendapatkan pengalaman awal melalui magang atau freelance di perusahaan kecil, seperti membantu rekrutmen di startup atau organisasi Islam. Dan setelah lulus, nantinya mimpi saya adalah masuk di dunia HRD sebagai spesialis rekrutmen dan seleksi. Insya Allah target saya lulus tepat waktu, dan nantinya jika sudah bekerja di perusahaan kecil dalam 5-7 tahun ke depannya, saya akan naik jabatan menjadi HRD spesialis atau recruitment lead. Saya bisa pindah ke perusahaan besar seperti di Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar dengan gaji yang lebih besar tentunya. Nah, jika saya gagal nantinya untuk menggapai impian saya akan tetap maju. Hidup itu tidak berjalan dengan mulus. Mungkin ketika saya apply kerja di HRD berkali-kali, tetapi tidak mendapatkannya atau tidak lolos, mungkin saja saya sadar bahwa HRD rekrutmen tidak cocok untuk saya. Saya akan terus menggapai impian saya dengan mencari jalan yang lebih realistis yang masih cocok dengan prodi bimbingan konseling Islam saya. Jika saya saya akan tetap fokus di bidang bimbingan konseling Islam, tapi saya akan arahkan pekerjaan yang lebih mudah didapat, seperti HRD di bidang lain yang mungkin akan saya coba di HRD training atau pengembangan karyawan. Saya bisa menjadi trainer yang mengajarkan karyawan tentang etika bekerja berdasarkan Islam, konsultan atau freelance, buka usaha kecil-kecilan seperti konseling online via Zoom, atau menjadi konsultan HRD untuk UMKM. Yang penting kalau gagal, saya tidak akan berhenti. Saya akan terus mengevaluasi diri saya, mengapa saya gagal, dan saya akan tingkatkan diri melalui ikut kursus tambahan, networking, atau bahkan kuliah lanjutan jika diperlukan. Dengan prodi bimbingan konseling Islam, saya punya banyak opsi dari korporat sampai sosial. Intinya, karir itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Saya bisa sukses di mana saja, asal tekun dan pakai nilai-nilai Islam seperti sabar dan ikhlas. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam proposal perencanaan karir ini, dapat saya simpulkan bahwa menjadi seorang HRD, khususnya di bidang rekrutmen dan seleksi, merupakan pilihan karir yang sesuai dengan minat, kepribadian, serta potensi yang saya miliki. Latar belakang pendidikan bimbingan konseling Islam juga memberikan landasan penting dalam memahami manusia, psikologi, komunikasi, dan etika keahlian yang sangat dibutuhkan di dunia HRD. Melalui perencanaan karir yang telah saya susun, mulai dari membangun keterampilan dasar, mengikuti kursus, memperluas relasi, hingga menyiapkan pengalaman kerja melalui magang, saya yakin dapat menempuh jalur karir sebagai HRD rekrutmen dan seleksi. Bahkan jika di tengah jalan saya menemui kegagalan, saya tetap memiliki pilihan karir lain yang masih sejalan dengan kompetensi
dan bidang studi saya. Dengan demikian, perjalanan karir ini bukan hanya tentang mencapai posisi tertentu, tetapi juga tentang proses pengembangan diri yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teruslah menggapai mimpi kalian dan jangan putus asa. Terima kasih.